Ya, shalom sahabat-sahabatku, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus ya. Nah, tema penting kita pada hari ini adalah Yesus naik, pengharapan turun. Mengapa tema ini penting? Nah, sahabat-sahabat, saudara-saudara, kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian, krisis moral, ekonomi, dan iman. Itu sering kali membuat orang itu bertanya, apakah masih ada harapan? Nah, momen kenaikan Yesus seringkali hanya dianggap sebagai penutup kisah Injil. Padahal justru di sanalah kita menemukan dasar pengharapan yang sejati. Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi untuk mencurahkan pengharapan ilahi yang turun ke dalam hidup orang percaya. Nah, kita baca terlebih dahulu teks bacaan kita yang terambil dari Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Dikatakan di sana apa? Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, Lukas 24 ayat 50-53 adalah momen transisi sakral dari kehadiran fisik Yesus ke kehadiran rohaninya melalui Roh Kudus. Kemudian dari murid yang dilatih menjadi saksi yang akan memberitakan Injil. Lalu dari pelayanan pribadi Yesus di bumi ke pelayanan surgawinya yang kekal. Ayat-ayat ini penuh dengan pengharapan, kekuatan, dan kejelasan arah bagi gereja mula-mula dan menjadi fondasi kuat bagi kita hari ini untuk mengerti bahwa kenaikan Kristus berarti penggenapan, bukan perpisahan. Yesus naik bukan untuk menjauh, tetapi untuk menyatakan harapan yang lebih dekat dan lebih kuat bagi umatnya. Nah, melalui Lukas 24 ayat 50-53 teks bacaan kita tadi, hari ini kita akan belajar 5 hal mengenai kenaikan Yesus agar pemahaman dan pengharapan kita itu semakin bertambah. Nah, apa saja? Yang pertama, kenaikan Yesus menunjukkan berkat-Nya tidak pernah berhenti. Di dalam ayat yang ke-50 tadi dikatakan apa? Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, saudara-saudara, Yesus naik ke surga dalam posisi memberkati. Dia tidak naik dalam keheningan atau dalam kemarahan, melainkan dalam kasih dan anugerah. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa berkat Allah tidak dibatasi oleh keberadaan fisik Yesus di bumi. Kenaikan justru menegaskan bahwa Dia memberkati dari tempat tertinggi dan dari tata surga. Berkat ini bersifat kekal, karena imam besar kita tidak pernah mati lagi dan terus menjadi perantara kita di hadapan Bapa. Itu bisa saudara bandingkan ya di dalam Ibrani 7 ayat 25. Charles Haddon Spurgeon berkata, berkat Kristus tidak pernah digantung di udara. Dia memberkati sambil naik dan Dia memberkati dari tempat tertinggi. Itu kata Spurgeon. Saudara-saudara, banyak orang merasa ditinggalkan Tuhan. Tetapi ayat ini meyakinkan kita bahwa berkat Tuhan itu terus mengalir meskipun dia tidak terlihat oleh mata. Hidupmu ada di dalam tangan yang memberkati. Saudara-saudara, jika berkat-Nya tidak berhenti, maka kita perlu bertanya, apa tujuan dari kenaikan itu sendiri? Inilah yang membawa kita kepada pokok atau poin berikutnya. Yang kedua, kenaikan Yesus menjamin kemenangannya sebagai Raja dan Imam. Ayat ke-51 tadi dikatakan Dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara-saudara, Yesus naik bukan sekedar pergi ya, tetapi duduk di sebelah kanan Allah sebagai Raja yang memerintah dan Imam besar yang terus menjadi pengantara kita. Ibrani 4 ayat 14. Ini berarti apa? Ini berarti kuasa dan otoritasnya tidak berakhir di atas kayu salib atau dikubur saja, tetapi dimahkotai di surga. Dia sekarang berada di tempat tertinggi, bukan untuk menjauh dari umatnya, tetapi untuk memerintah atas mereka dengan kasih dan kebenaran. John Calvin mencatat, kenaikan Kristus adalah mahkota dari karya penebusan.
Dia bukan saja hidup kembali, tetapi juga ditinggikan. Itu kata Calvin. Dalam dunia yang dikuasai banyak ketakutan, orang percaya memiliki pemimpin yang tidak pernah gagal. Jangan takut, Yesus memerintah sekarang atas dunia, gereja, dan juga hidupmu. Namun, jika Yesus itu naik dan memerintah, apa dampaknya bagi perasaan para murid yang ditinggalkannya? Nah, mari kita lihat perubahan yang mereka alami secara langsung. Ya, itu tadi poin yang kedua ya. Sekarang yang ketiga. Kenaikan Yesus mengubah duka cita menjadi sukacita. Ayat 52 dikatakan tadi apa? Mereka menyembah Dia dan dengan sangat bersuka cita. Nah, saudara-saudara, biasanya perpisahan membawa kesedihan. Tetapi ketika Yesus naik, murid-murid itu justru dipenuhi dengan sukacita. Mengapa? Ya, karena mereka mengerti kenaikannya itu bukan akhir, melainkan awal dari kehadirannya dalam bentuk yang lebih luas melalui Roh Kudus. Mereka juga mengingat janjinya bahwa Dia akan datang kembali. Sukacita mereka bukanlah euforia emosional, tetapi hasil dari iman yang teguh. Nah, ini menunjukkan bahwa pengharapan yang sejati itu mengatasi kesedihan yang terbesar. Salah satu contoh Alkitab ketika Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Itu dalam Yohanes 16 ayat 7. Nah, saudara-saudara, maukah kita percaya bahwa kehilangan yang kita alami bisa dipakai oleh Allah sebagai jalan masuknya sukacita rohani? Sukacita mereka bukan hanya emosional, tetapi juga menghasilkan ekspresi yang sejati dalam hidup rohani. Apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat bagaimana mereka merespon secara spiritual. Yang keempat, kenaikan Yesus mendorong penyembahan sejati. Ayat 52 tadi dikatakan mereka menyembah Dia. Nah, saudara-saudara, murid-murid yang sebelumnya itu ragu dan takut, sekarang menyembah Yesus sebagai Tuhan yang hidup dan mulia. Kenaikan membuka mata mereka untuk melihat kemuliaan Kristus itu secara penuh. Mereka tidak lagi menganggap Yesus sebagai sekedar guru atau nabi, tetapi Allah sendiri yang layak disembah. Persembahan yang sejati lahir dari pengenalan akan Yesus yang ditinggikan. Mereka tidak lagi hanya berdoa kepada Allah di surga, tetapi kini mereka tahu bahwa Yesus adalah pengantara mereka. R.C. Sproul berkata, penyembahan sejati lahir saat kita melihat siapa Yesus sebenarnya. Allah yang mulia, bukan hanya guru yang baik. Apakah penyembahan kita hanya rutinitas atau respon terhadap realitas Kristus yang naik dan memerintah? Saudara-saudara, bukan hanya penyembahan, murid-murid juga menunjukkan perubahan gaya hidup dan pelayanan. Nah, hal itu dapat kita lihat dalam respon mereka terhadap komunitas dan tempat ibadah. Sekarang yang berikutnya, yang kelima. Kenaikan Yesus menyulut semangat untuk melayani dan juga bersekutu. Ayat yang 53 tadi dikatakan, mereka selalu ada di dalam bait Allah untuk apa? Memuji-muji Allah. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pengharapan tidak membuat mereka pasif, melainkan aktif. Mereka hidup dalam ibadah, pujian, dan pelayanan karena hati mereka dipenuhi dengan pengharapan. Mereka tidak sibuk meratapi kepergian Yesus, melainkan justru merayakan kehadirannya yang baru di dalam hidup mereka. Nah, ini menjadi model awal gereja, komunitas yang hidup karena pengharapan, bukan karena kekuatan diri sendiri. Salah satu contoh ya, gereja mula-mula tidak memulai pelayanan dari perasaan kuat, tetapi dari kepastian bahwa Kristus memerintah. Saudara-saudara, pengharapan yang lahir dari kenaikan Kristus akan memunculkan gairah baru untuk terlibat dalam komunitas dan pelayanan. Namun satu pertanyaan penting yang perlu dijawab. Bagaimana dengan orang-orang yang belum percaya? Apa makna kenaikan Yesus bagi mereka? Inilah pokok yang paling krusial dari
semuanya. Oke, ini sekarang poin yang keenam. Kristus yang naik akan datang kembali. Apakah engkau siap? Saudara-saudara, Kisah Para Rasul 1 ayat 11 menyatakan bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama seperti dia naik. Kenaikan adalah janji akan kedatangannya yang kedua kali. Dan kedatangannya yang kedua bukan untuk memberkati, tetapi untuk menghakimi dunia. Waktu untuk menerima kasih karunia-Nya adalah sekarang. Ingat ya, sekarang, bukan nanti. Setiap orang harus menjawab satu pertanyaan penting. Apakah saya telah berdamai dengan Kristus yang akan datang kembali itu? Saudara-saudara, hari ini Kristus masih memberkati dari surga. Tetapi pada saat kedatangannya, segala sesuatu sudah final. Semua manusia dibangkitkan secara jasmani, ya, baik itu orang percaya ataupun orang-orang yang tidak percaya. Bukan untuk ditentukan masuk surga atau neraka, bukan. Karena pada hari itu, pada hari penghakiman universal atau penghakiman terakhir, di mana di situ Allah tidak menentukan, karena penentuan selamat atau tidak itu hanya terjadi pada saat manusia masih hidup di dunia ini berdasarkan iman mereka. Dia beriman atau percaya Yesus, dia masuk surga. Dia tidak percaya Yesus, maka neraka adalah rumah terakhirnya. Tetapi yang terjadi pada saat itu apa? Yang terjadi pada saat itu adalah Allah menyatakan secara terbuka dan memisahkan secara final. Nah, ini adalah momen Allah menyatakan keadilannya secara terbuka atau di depan semuanya. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada lagi kesempatan bagi saudara untuk bertobat jika hari itu tiba. Untuk itu, jika hari ini masih terbuka kesempatan bagi saudara, maka bertobatlah. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang naik ke surga dan akan kembali sebagai hakim dan juru selamat. Amin. Saudara-saudara, sama seperti orang menunggu kedatangan Raja dengan bersiap-siap, kita pun dipanggil untuk tidak hanya kagum pada Kristus yang naik, tetapi harus tunduk kepadanya mulai dari sekarang. Yesus yang naik akan kembali. Pertanyaannya, apakah engkau bersuka cita atau bersembunyi saat melihatnya? Ya, kita tiba pada kesimpulan. Kesimpulannya, Yesus telah naik dan bersama kenaikannya turunlah pengharapan, kekuatan, dan panggilan untuk hidup bagi Dia. Mari kita percaya kepada Dia, percaya bahwa Dia tetap hadir dan memberkati, menyembah Dia sebagai Tuhan yang naik dan memerintah, melayani dengan sukacita karena pengharapan yang hidup, bertobat, dan bersiap menyambut kedatangannya kembali. Amin. Yesus naik, pengharapan turun. Tapi hanya bagi mereka yang mau menerimanya dengan iman. Amin. Haleluya. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.